Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fatia Zahra dengan NPM 2206104210024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia 2-5 tahun. Dan perkembangan yang akan saya jelaskan yang pertama, perkembangan sosial, yang kedua, perkembangan emosional, yang ketiga, perkembangan moral dan budi pekerti, serta usaha-usaha untuk meningkatkan perkembangan moral dan emosional anak. Ada begitu banyak tahapan perkembangan balita yang harus diperhatikan dalam 5 tahun pertama. Selain perkembangan fisik, bahasa, serta kognitif, perkembangan sosial anak juga menjadi salah satu hal penting agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Perkembangan sosial anak yaitu suka bermain di dekat anak lain tapi masih kesulitan berbagi mainan. Selanjutnya, bisa mengenali perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Pada usia 2 tahun, anak sudah tahu perbedaan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, usia 3 tahun, perkembangan sosial anak yaitu bisa menggunakan bahasa sosial seperti meminta tolong, berterima kasih, dan melambaikan tangan serta mengucapkan dadah kepada temannya. Selanjutnya, bisa bergantian saat bermain dengan anak lain, contohnya seperti bergantian mainan. Dan mulai bisa menunjukkan empati pada orang lain. Misalnya ada teman yang dalam kesulitan, anak akan membantunya. Dan selanjutnya, pada usia 4 tahun, perkembangan sosial anak yaitu tertarik menjadi bagian dari kelompok. Maksudnya, jika ada teman-teman sedang bermain bersama, ia tertarik untuk bergabung dalam pertemanan tersebut. Selanjutnya, bisa berbagi dan bekerja sama dengan orang lain, lebih suka bermain dengan teman ketimbang sendirian. Dan selanjutnya, usia 5 tahun. Perkembangan sosial anak yaitu anak lebih mudah menurut dengan aturan yang diberikan, menunjukkan perilaku mandiri tapi bisa bekerja sama, serta bisa mengungkapkan hal yang disukai dan tidak disukai. Itulah perkembangan sosial anak usia 2-5 tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional anak usia 2-5 tahun. Yang pertama, pada rentang umur anak 2-3 tahun, perkembangan emosional anak cukup dinamis dan belum stabil. Pasalnya, tantrum masih menjadi kebiasaan anak. Contoh perkembangan emosional anak pada usia ini adalah mulai senang saat digendong oleh orang yang disukainya. Contohnya seperti ibunya, ayahnya, kakaknya, dan saudara terdekatnya. Selanjutnya, pada usia 3-4 tahun, anak perlahan mengenali emosinya. Pada rentang usia ini, anak dianggap sudah cukup mengerti dan bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Contohnya, ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, anak akan histeris, contohnya seperti tertawa. Begitu juga ketika anak menemukan hal yang membuatnya marah, teriakan dan tangisan menjadi pelampiasan emosinya. Selanjutnya, pada usia anak 4-5 tahun, anak sudah mampu menenangkan teman yang sedang bersedih dan bisa merasakan yang dirasakan temannya. Namun, anak tidak selalu bisa kooperatif. Sisi egois anak juga bisa muncul ketika suasana hatinya kurang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan budi pekerti anak usia 2-5 tahun. Pada usia ini, perkembangan moral dan budi pekerti anak adalah mulai memahami kapan mengucapkan salam, serta terima kasih, maaf ketika melakukan kesalahan, dan mengetahui perilaku yang berlawanan. Meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik buruk, benar salah, sopan dan tidak sopan, tetapi anak sudah mengerti tentang hal itu. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah mulai membiasakan diri berperilaku baik, jujur, penolong, sopan, hormat, baik sesama teman dan orang tua. Dan anak juga sudah bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral dan emosional anak. Usaha yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan moral dan emosional anak adalah dengan menggunakan pendekatan yang bersifat individual, persuasif, demokratif, keteladanan, informal, dan agamis. Misalnya, dengan cara bercerita, bermain peran, bernyanyi, mendongeng, dan lain sebagainya.
Terdapat beberapa cara juga yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi anak, yaitu dengan terima emosi anak dan berikan tanggapan yang emosional, dan berikan komentar ketika anak sedang mengalami emosi. Bantu mereka memberikan nama pada emosi mereka, ajak anak berbicara tentang perasaan mereka, berikan pelajaran kepada anak mengenali perasaan orang lain, bantu si kecil menyadari apa tanda ketika ia mengalami emosional, dan beritahu cara-cara alternatif untuk mengekspresikan emosi mereka. Misalnya, ketika terlihat ia sering mengepalkan tangan. Mungkin itu tanda ia sedang marah. Ajarkan anak cara untuk menenangkan diri mereka. Misalnya, dengan mengajarkan anak menarik nafas dalam-dalam dan ajari anak untuk mendengarkan dan berbicara dengan cara yang bernegosiasi. Contoh bernegosiasi, misalnya ketika anak menginginkan sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak bisa dituruti pada saat itu, ajak anak bernegosiasi, misalnya dengan mengatakan, besok ya Bunda akan membelikan ini, karena di luar sedang hujan, kita tidak bisa membelinya sekarang. Sekarang adik main mainan ini dulu ya. Itu cara bernegosiasi kepada anak. Anak yang sedang mengalami emosi, ajaklah ia untuk berdiskusi apa yang diinginkan dan apa keputusan yang sebaiknya diambil. Itulah hal-hal atau usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mengembangkan perkembangan moral dan emosional anak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga dengan menonton video saya bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.